Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin dapat membaca kitab kuning, maka syaratnya yang pertama adalah sampean harus memahami kajian fan ilmu nahwu. Dan dalam hal ini yang paling mudah adalah kita mempelajari kitab Jurumiyah. Apabila Anda itu paham kitab Jurumiyah, lebih-lebih sampean hafal dan didukung dengan kitab tasrifnya, sampai hafal tasrif, insya Allah sampai dapat membaca kitab kuning. Untuk yang pertama, marilah kita pelajari kitab Jurumiyah. Insya Allah dengan perantara kitab Jurumiyah ini sampai akan dapat membaca kitab, dan nanti insya Allah juga akan saya kaji cara menggunakan tasrifnya, kemudian kaidah sorfiyahnya. Untuk yang pertama, kita pelajari dulu Jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdhu al-mufidu bil wat'i. Kalam adalah lafadz yang tersusun yang memberikan faedah secara asal cetak. Dalam Jurumiyah ini yang pertama disajikan adalah masalah kalam. Kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kalimat ya. Jadi jangan keliru ya, jangan keliru. Kalam kalau dalam bahasa kita adalah kalimat. Kalam ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Apa saja 4 syarat tersebut? 1. Harus berupa lafadz. Apa itu lafadz? Lafadz itu adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Yang jumlahnya ada 28. Berarti tidak dikatakan lafadz apabila di situ tidak ada sebagian dari huruf hijaiyah. Umpama seperti isyarat. Isyarat itu benar walaupun memahamkan, tapi dia tidak bisa dikatakan kalam atau kalimat tadi. Pertama syaratnya itu. Yang kedua syaratnya harus tersusun. Syarat dari kalam atau kalimat tadi harus tersusun. Minimal 2 kata. Minimal 2 kata atau lebih. Kalau hanya 1 kata maka tidak dikatakan kalimat ya. Terus yang ketiga syaratnya harus berfaedah. Berfaedah ini artinya pendengar sudah sempurna diam sekira pendengar tidak menanti kalimat lain. Umpama ada orang berkata, contoh ini sebagai contoh saja, contoh kalimat yang sudah berfaedah. Zaid memukul Umar. Maka ketika ada orang berkata Zaid memukul Umar, pendengar sudah tidak menanti ucapan lain dari orang yang berkata. Ini dikatakan sudah sempurna. Berbeda ketika ada orang berkata, ketika Ustadz datang ya, begitu saja ya. Ketika Ustadz datang, maka pendengar pasti akan menanti kalimat lain. Ketika Ustadz datang ngapain? Lah ini berarti walaupun sudah tersusun dari 3 kata, tapi belum dikatakan sebagai kalimat, belum dikatakan karena belum berfaedah. Ketika Ustadz datang maka murid diam. Nah, ini baru dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Kalau ketika Ustadz datang walaupun sudah tersusun dari 3 kata, tapi belum memahamkan dan pendengar masih menanti kalimat lain, maka ini belum dikatakan sebagai kalam atau kalimat. Kalau ini sudah Zaid memukul Umar, pendengar sudah tidak menanti kalimat lain. Tapi kalau hanya ketika Ustadz datang, seperti itu saja, maka pendengar pasti akan menanti kalimat lain. Jika diteruskan maka murid diam. Nah, ini baru dikatakan sebuah kalimat yang berfaedah. Kemudian syarat yang keempat adalah wad'un. Ya, wad'un. Wad'un itu apa? Wad'un itu tafsirannya ada 2. 1 adalah asal cetak, secara asal cetak. Kalimat adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah secara asal cetak. Asal cetak itu artinya
kalimat itu berupa bahasa Arab. Berarti kalau selain bahasa Arab maka tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Terus yang kedua, pentafsirannya watun itu adalah ada tujuan ketika mengucapkan. Ada tujuan ketika mengucapkan, berarti mengecualikan orang yang lindur ketika tidur. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai wat'un. Karena apa? Tidak ada tujuan ketika mengucapkan. Oke, kita ulangi lagi. Kalam itu adalah lafadz yang tersusun yang memberikan faedah secara asal cetak. Yang perlu kita garis bawahi pertama adalah bahwa kalam itu dalam bahasa kita adalah kalimat. Wa aksamuhu salah satun. Kemudian individu-individu dari kalam ini dibagi menjadi 3, yakni kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf yang memiliki makna. Di sini kita tadi ada kalam ya. Kalam itu berarti kalimat. Kalam itu berarti kalimat. Kemudian individu dari kalimat ini ya. Individu kalimat ini dikatakan dengan, kalau bahasa Arabnya kalimah ya. Kalau dalam bahasa kita adalah kata. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Perbedaan di sini. Kalau dalam bahasa Arab kalam itu adalah kalimat. Terus kemudian individu-individu dari kalam ya, ini dinamakan dengan kalimah atau kata. Umpama kita ucapkan seperti ini. Doroba zaitun. Doroba zaitun. Doroba zaitun. Kita harokati doroba zaitun. Ketika kita mengucapkan kata doroba zaitun ya, doroba memukul sapa zaitun zaid. Kemudian sini kita tambahi amron. Doroba zaitun amron, zaid memukul kepada Umar. Ini kalau satu lengkap seperti ini ya, ini dinamakan dengan kalam atau kalimat ya. Dikatakan kalam atau kalimat. Zaid memukul kepada Umar. Zaid memukul kepada Umar. Maka Zaid memukul pada Umar, kalau keseluruhannya totalitas ini dinamakan dengan kalam atau kalimat. Dikatakan kalam atau kalimat. Kemudian individu dari dari tiga hal ini dikatakan dengan kata, berarti perkata. Doroba zaitun amron ya, perkata ini ya, ini dinamakan dengan kalimah ya. Individunya ya, individunya dikatakan dengan kata. Jadi perkata ini dinamakan dengan kalimah. Kalimah sama dengan kata. Nah, kalimah itu kalau dalam bahasa Arab, kalimat dibagi menjadi 3 ya. Berarti kalimat atau kata tadi, biar tidak keliru ya, kata tadi dibagi menjadi 3. Kalau kalam dalam bahasa kita adalah kalimat, tapi kalau kalimah dalam bahasa kita adalah kata. Nah, kata atau kalimat ini di dalam ilmu nahwu dibagi menjadi 3. Ada namanya kalimat isim ya, kemudian 2 kalimat fi'il, dan 3 adalah kalimat huruf.
Dari tiga pembagian kalimat ini, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf, ini ada tanda-tanda tersendiri, ada tanda-tandanya yang harus kita pahami ya. Ada tanda-tandanya agar kita bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, dan mana kalimat huruf. Karena semua yang ada di dunia ini, kata-kata bahasa Arab yang ada di dunia ini hanya ada tiga hal ini. Kalau tidak kalimat isim ya kalimat fi'il, kalau tidak kalimat fi'il ya kalimat huruf. Maka 30 juz Al-Quran itu mulai awal sampai akhir ini hanya ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Dan ini pertama sendiri yang harus kita pahami. Pertama sendiri harus kita pahami. Kita harus mampu membedakan mana itu kalimat isim, mana itu kalimat fi'il, dan mana itu kalimat huruf, yang insya Allah nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Tapi sebelum saya tutup ya, saya simpulkan kesimpulannya bahwa pertama, kalam kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Kemudian kalimah dalam bahasa kita disebut kata. Kalam adalah kalimat. Kemudian satu persatu dari kalimat ini dikatakan dengan kalimah atau kata, persuku kata ya. Persuku kata itu adalah bagian-bagian dari kalimat. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.